A few moments later. Kalian harus cepat sadar akan hal ini sebelum terlambat. Sudah terlalu banyak influencer yang ngecuci otak kalian dengan konten flexingnya, dengan punya tujuan terselubung. Gue nggak ngejudge semua influencer yang ngasih motivasi ataupun edukasi, tapi banyak mereka yang bertameng sebagai motivator ternyata afiliator. Gue ngerasa gedek karena gue bener-bener real perintis kayak kalian. Gue tahu rasanya, gue tahu capeknya nyari uang yang cuman 2 juta setiap bulan kita dapatin. Itu capeknya setengah mati. Apa yang diharapkan dari kita nih yang perintis yang cuman tamatan SMA, ya, kalau nggak mulai dari bawah kerja serabutan. Gue pernah ngerasain yang namanya jadi steward, book helper, waiters, barista, barback, supervisor, manajer F&B. Kalau gue nggak totalitas 100% terhadap kerjaan gue, apa yang bisa gue harapkan? Hah? Ini datang nih motivator yang ngomong kalau kerja sama orang lain gak usah 100%. Hei, sadar, kami ini perintis. Kalau nggak kerja secara 100%, kami nggak bakalan dinotis sama atasan kami untuk ditingkatkan salary-nya. Kalian nih yang nggak tahu asal usul kalian dari mana dengan buat konten, bagaimana cara mengatur gaji UMR bisa punya uang miliaran. Apakah kalian tahu rasanya punya penghasilan 2 juta tapi tetap bisa bertahan di ibu kota? Apakah kalian tahu rasanya punya gaji 2 juta tapi tetap bisa berkembang di ibu kota? Gue udah cukup gedeg dan emosi terhadap influencer-influencer yang berkeliaran di sosial media ini. Gue nggak peduli omongan kalian yang bilang lu banyak bacot bang, lu banyak cakep-cakep aja. Gue nggak peduli. Di sini gue bakalan kulitin semua influencer kalian. Buat kalian yang pengen dan ngerasa kayak omongan gue ini benar, kalian tag siapa yang mau gue kulitin. Gue bakalan buka semuanya. Apakah dia benar-benar edukasi yang baik atau dia punya niat terselubung. Karena sudah terlalu banyak yang kejebak di lingkaran setan yang mereka ciptakan ini. Nah, buat kalian ya yang mulai dari nol, kalian gak perlu yang namanya takut. Percaya yang namanya proses. Karena itu yang gue alami. Kita sama-sama pernah ngerasain mulai dari bawah, bahkan minus. Gue tetap totalitas terhadap kerjaan gue. 3 hal yang gue pegang: disiplin, komitmen, dan tanggung jawab. Kalau kalian bisa komit terhadap 3 hal ini, kalian pasti bisa berkembang. Gue mulai dari memang benar-benar posisi yang bawah sampai gue ngerasain yang namanya posisi manajer F&B. Apakah itu udah cukup baik? Menurut gue udah cukup baik untuk jangka karir yang udah gue jalanin ya. Tapi setelah itu apa? Gue lanjutin lagi? Enggak, gue stop. Karena target gue apa? Gue totalitas untuk bisa punya penghasilan yang layak. Terus gue bisa mengikutin plan-plan gue. Plan gue apa? Gue kerja punya penghasilan segini, gue bisa save income gue sekian-sekian sampai gue punya tabungan sekian. Terus apa plan selanjutnya? Gue bakalan ciptain bisnis ataupun usaha yang bisa ngasih gue income lebih dari dimana gue kerja. Nah, kalian juga bisa sebagai perintis. Asal kalian apa? Disiplin, komitmen, dan tanggung jawab. Lupakan omongan sampah influencer kalian itu. Mereka cuma bisa ngasih standar edukasi aja gaji UMR. Apakah mereka tahu rasanya gaji 2 juta bisa bertahan di ibu kota? Apakah mereka tahu rasanya punya gaji 2 juta tapi tetap bisa berkembang di ibu kota? Enggak. Mereka itu masih tinggal di tempat orang tua. Mereka masih makan dari orang tua. Kita yang jauh-jauh bertarung di hutan ini, dengar omongan bacotan mereka yang modal konten flexing. Terus kalian kedoktrin dan kecuci pikiran kalian untuk ngikutin dia. Sampai kalian apa? Kejebak. Hidup kalian apa jadi lebih baik? Enggak, hancur. Plan kalian yang dari awal udah tertata jadi apa? Jadi berantakan semuanya. Gue pengen balik menyadarkan kalian. Karena apa? Gue tahu kita sebagai perintis ini kita punya strategi, kita punya plan terhadap hidup kita. Kita tahu mana yang lebih baik, mana yang lebih harus kita lakukan. Tapi gara-gara tawaran mereka dengan konten flexing mereka, kalian tergoda.
Gue harus akui, wajar kalian tergoda. Karena memang konten mereka cukup menggoda dengan flexingannya, dengan cakap manisnya. Tapi di sini gue mau balik sadarin kalian. Ini memang real ya dari gue sebagai perintis dan kalian juga sebagai perintis. Karena gue udah cukup capek. Gue udah pernah kayak ingatin teman-teman gue yang kejebak sebelum mereka masuk perangkapnya. Tapi apa kata teman gue? Ini cukup kayak buat gue kesel. Ini juga alasan yang buat gue pengen terjun di sosial media. Karena temen gue ngomong, lu belum sekaya influencer ini, lu nggak pantas ngejudge dia seperti itu. Gue pernah ngerasain yang namanya pegang uang miliaran, bahkan drop lah, dan balik memulai dari nol. Gue udah banyak melewati banyak hal, fase-fase kehidupan. Kenapa gue bisa cepat berkembang di Jakarta? Cuman 10 bulan gue udah punya penghasilan segini, punya tabungan segini. Karena apa? Karena gue udah tahu game plan-nya. Nah, gue selalu kasih tahu ke teman gue jangan kejebak influencer-influencer ini. Karena mereka punya niat terselubung. Nah, gara-gara omongan dia tuh gue kayak mikir, ilmu dan pengalaman yang selama ini gue punya, ternyata kalah sama influencer kosong yang modal konten flexing dan punya niat busuk terhadap dia. Sampai gue lepas, oh ya udah terserah lu kalau lu mau ngikutin dia. Tapi nanti one day kalau lu kejebak, lu jangan cari gue. Kalian tahu apa akhirnya? Dia kejebak, hancur hidupnya, berantakan. Dia nyari gue, gimana solusinya gini-gini. Gue karena sebagai teman, oke lah, walaupun gue rada kesel tapi tetap gue bantu. Kayak udah, lu harus terima, lu kembali memulai dari nol lagi. Lupakan omongan-omongan influencer sampah lu itu, fokus terhadap hidup lu. Gak ada yang bisa yang namanya kaya dalam waktu instan, itu gak ada. Gak ada itu semua. Bisa kalau lu dapat injek dana. Itu pun kalau lu dapat injek dana tapi lu gak punya ini, tuang juga habis. Nah, gue udah ngerasain banyak hal. Di sini gue cuman pengen kayak gue bakalan turun ke media cuman untuk menyadarkan teman-teman gue yang ngerasa sebagai perintis nih, yang benar-benar mereka mulai dari nol, yang gue juga udah pernah ngerasain. Jadi kayak gue lebih pantas berbicara ini daripada influencer-influencer sampah ini yang punyanya terselubung. Jadi buat kalian semua yang pernah kejebak di lingkaran setan influencer ini, kalian boleh tag influencer itu di komentar postingan gue bakalan nge-review influencer kalian. Gue review, gue kulitin tuh influencer kalian. Gue kasih tahu apakah dia bener real edukasi yang baik atau dia punya niat terselubung. Stoplah yang namanya cakap-cakap berak sama gue. Gue udah tahu kalian ini yang influencer-influencer di luar sana ya, yang cakapnya motivator, edukator, ternyata kalian afiliator. Jadi gue nggak ngejudge semuanya, tapi udah terlalu banyak. Jadi kalau kalian yang motivator ataupun edukator yang benar-benar real, berniatan baik, mungkin kalian bakalan support gue. Karena apa? Kalian juga pasti risih terhadap hal-hal ini. Karena ini ngeganggu game plan kalian untuk merubah SDM di Indonesia ini jauh lebih baik. Gua Adli Barhan Adnan, tetap support gua untuk buat konten ini seterusnya.